Terima kasih Anda masih bersama Jabar dalam berita yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Bandung. Pemirsa, Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Ciburial, Bandung kemarin menyelenggarakan istighosa sekaligus itiba dengan diskusi membongkar jaringan radikalisme, terorisme, dan ISIS Islamic State Irak and Suriah. Munculnya jaringan radikalisme, terorisme, dan ISIS Islamic State Irak Suriah yang berkedokkan akidah agama sering memanfaatkan santri untuk bergerak dengan alasan perjuangan menegakkan agama dan perjuangan jihad. Ini diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para santri tentang ajaran agama dalam mempertahankan kaidah menurut Islam. Demikian dikatakan pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Muhtar Adam di depan jamaahnya saat diskusi membongkar jaringan terorisme. Untuk itu di Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Bandung diberikan pembekalan pengetahuan pada santri tentang kaidah ajaran agama bahwa ajaran Islam adalah cinta damai. Bagi orang yang sudah memahami ajaran Islam secara luas, wawasannya luas, laksana kita berada di atas puncak gunung, maka perbedaan-perbedaan faham di antara umat Islam itu dapat difahami. Kemudian kita dapat melaksanakan silaturahim sehingga Islam itu muncul di tengah masyarakat sebagai rahmatan lil alamin. Sementara itu, AKBP Abdul Muiz sebagai narasumber diskusi ini mengatakan terjadinya terorisme di Jawa Barat disebabkan kurangnya pemahaman para pelaku dalam mengartikan perjuangan jihad. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama ulama, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian. Bersama-sama, tidak hanya semata-mata diserahkan kepada pemerintah, apalagi ke Polri. Karena permasalahan terorisme itu tidak hanya menyangkut masalah Polri saja, akan tetapi menyangkut seluruh umat. Dari adanya kerjasama antara ulama dan umaroh, dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat dan segala seluruh tokoh. Ya, sehingga kita yang namanya pencegahan itu lebih baik kita melakukan penindakan. Acara diskusi membongkar jaringan radikalisme, terorisme, dan ISIS Islamic State Irak Suriah diawali istighosah yang dipimpin Ustadz Muhammad Irfan. Dalam itiba ini, dilaporkan juga perkembangan pendidikan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Ciburial, Bandung yang sekarang sedang membangun sarana pendidikan dan sekolah di wilayah Sukabumi dan Aceh. Demikian Sumariana melaporkan. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ya Allah ya Latif ya Khabir ya Badi Jadir, innaka ala kulli syai'in qadir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimu biha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa tamim bil khair ya hayyu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Ya karam. 2011 adapun jabatan yang Belantas Coblong, Paul bin Fitnah daerah Muhammadiyah, kemudian juga ke Jogja Yayasan Babu Salam dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Jadi di Babu Salam ini sekarang ada 4 titik pembangunan. Di atas sedang finishing, di sebelah sana juga. Nah, kemudian ini baru habis 700, 300 lagi. Menyambung silaturahim antara Babu Salam dengan jamaah. Tetapi karena yang sebelah kiri bapak-bapak di sana, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir nanti itu kalau mau ke yayasan tidak turun ke jalan. Itu sedang diproses. Sekarang ini yang bangunan itu sedang berdiri.
Ya, jadi ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, karena Islam dari dulu sampai sekarang ini. Dan kenapa Islam ini kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi kita semua. Pak Kiai mohon izin. Jadi pada kesempatan ini saya tidak akan membongkar, karena kalau membongkar nanti merusak nanti. Jadi saya mungkin hanya berbicara tentang masalah sesuai judul, masalah radikalisme, terorisme, walaupun di situ ada ISIS. Ya, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah radikalisme? Jadi saya tidak akan begitu baca kajiannya, ada yang sama sekali salah. Ya, jadi biasa. Ini yang lebih baik. Kebetulan alhamdulillah tugasnya selamat, kejar dia masuk satu tempat. Ini pelakunya orang kita juga. Mohon maaf, dia juga dari pesantren Nursalam Ciamis. Ya, buat suami istri kan nggak mau kalah juga dia. Dia pengennya ada SSII. Tugas pokok kepolisian, masalah agama ini ada wadahnya. Hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada salahnya itu dari saya, kalau benarnya ya. Yang terhormat Bapak Tunis yang barusan telah mempresentasikan begitu gamblang tentang yang telah meluangkan waktu pada pagi ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat. Bagaimana Pak mencegah terorisme di Jawa Barat? Ya, kita untuk mencegah terorisme di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat ini ya kita harus bersama-sama, tidak hanya semata-mata diserahkan kepada pemerintah apalagi ke Polri, karena permasalahan terorisme itu tidak hanya menyangkut masalah Polri saja, akan tetapi menyangkut seluruh umat. Jadi adanya kerjasama antara ulama dan umaroh, dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat dan segala seluruh tokoh. Ya, sehingga kita yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada kita melakukan penindakan itu. Untuk sekarang ini langkah-langkahnya bagaimana Pak? Ya, kita langkah-langkahnya kita melakukan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Kementerian Agama, MUI, bahwa kita memberikan himbauan bahwa ya jalan yang dilakukan oleh pihak terorisme itu adalah jalan yang salah. Untuk itu ya kembalilah ke jalan ajaran Islam, jalan Allah. Ya, karena demikian teroris kan dia kan tidak benar ajarannya dia, karena dia membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak tahu. Nah, sehingga hal-hal ini yang perlu yang harus kita lakukan gitu. Pendapat ini timbulnya teroris bagaimana? Oh, ini pertama kesempitan dalam pemahaman ajaran Islam, wawasan yang sempit sehingga menimbulkan kesempitan dan tindakan-tindakan yang berlebihan. Bagi orang yang sudah memahami ajaran Islam secara luas, wawasannya luas, laksana kita berada di atas puncak gunung, maka perbedaan-perbedaan faham di antara umat Islam itu dapat difahami. Kemudian kita dapat melaksanakan silaturahim sehingga Islam itu muncul di tengah masyarakat sebagai rahmatan lil alamin. Jadi perbedaannya itu kalau kita lihat, pertama dalam bidang fikih, perbedaan fikih, kemudian yang kedua perbedaan pemikiran, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling ini karena masalah akhlak, bahwa Islam itu lahir ke dunia itu sebagai rahmatan lil alamin, dan dakwah Islam itu dilaksanakan dengan istilah ulumul Quran. Ilmu Al-Quran itu at-tadrij fit tasyri', evolusi di dalam menegakkan syariat Islam, tidak lewat revolusi.
Ini satu contoh saja bagaimana dakwah Islam yang dilaksanakan oleh para wali-wali dari dahulu yang terkenal dengan Wali Songo itu dengan evolusi aman, tentram, tidak ada perang. Nah, saya kira inilah pentingnya umat Islam ini diperluas wawasannya sehingga pandangannya luas.